Ragam penganan berbuka menjadi alasan banyak warga mencari takjil ke Ben Hill. Mulai dari camilan berbuka puasa seperti pisang hijau khas Makassar dan kolak. Aneka gorengan seperti bakwan goreng, risoles, dan pastel. Mau langsung makanan berat? Tenang saja. Tersedia juga loh aneka lauk pauk seperti ayam goreng kalasan, gudeg hingga rendang khas Sumatera Barat. Ragam makanan takjil juga didukung ragam harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda dan tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filbus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, video dua perempuan yang masih berstatus siswi SD di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kecelakaan kini viral di media sosial. Kedua korban beserta motornya mendarat di atas atap rumah warga. Inilah video amatir yang direkam warga saat dua pemotor perempuan mengalami kecelakaan. Kedua korban beserta sepeda motor metik yang dikendarainya nyangkut di atap rumah warga. Dalam video berdurasi 12 detik tersebut memperlihatkan keduanya nampak masih duduk di sepeda motor. Sementara sepeda motornya menghantam genting atap rumah warga hingga jebol dan berserakan. Kecelakaan ini ternyata terjadi di Desa Cikuya, Kecamatan Culumega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa pagi. Diduga sepeda motor tersebut tiba-tiba terbang menghantam genting karena remblong. Anak-anak yang masih berusia SD tersebut sedang ngabuburit. Kejadian tersebut terjadi pada jam 9 pagi. Nah, kemudian siswa tersebut karena medannya curam, lalu motor tersebut mengalami remblong dan menyangkut di atap rumah warga. Sementara itu sebuah kotak amal di Musola An-Nur di kawasan Kembangan, Jakarta Barat raib usai dibobol oleh pencuri. Aksi tersebut dilakukan di saat para jamaah musola tengah melakukan salat tarawih. Aksi pencuri membobol kotak amal tersebut tertangkap kamera pengawas CCTV. Ia menggunakan obeng yang sudah disiapkannya. Kotak amal yang berada dalam kondisi terkunci pun akhirnya bisa dibobol pemuda ini. Uang yang berada di dalam kotak amal pun ludes dikuras pelaku. Pas kebetulan orang tersebut juga pas mau masuk ke musola itu papasan dengan pengurus musola, bendahara musola, tapi nggak curiga bahwa itu pelaku. Diperkirakan kotak amal tersebut berisi uang hingga Rp2 juta. Berita selanjutnya masih seputar pencurian di mana ada seorang pria di Pulau Buru, Maluku nekat mencuri 2,6 kg emas murni ornamen kubah masjid senilai Rp2,5 miliar. Pencuri bagian kubah masjid itu ia lakukan untuk melunasi hutang. Warga Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Maluku dihebohkan dengan hilangnya tiang kubah berisi emas yang bertuliskan lafaz Allah milik Masjid Al-Huda. Pencurian tiang alif berlapis emas seberat 2,6 kg ini dilakukan minggu lalu. Nominal tiang alif yang dicuri ditaksir harganya mencapai Rp2,6 miliar. Tak butuh waktu lama, pelaku pencurian AG berhasil diamankan oleh tim gabungan di kawasan Derfas, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Pelaku kini ditahan di Polres Pulau Buru. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksinya dengan menggunakan 2 buah tangga. Pelaku membawa tali nilon dan juga kayu sepanjang 5 meter yang ujungnya ditancapkan besi sebagai pengait. Setelah berhasil membawa kabur emas kepala kubah masjid, pelaku nekat mematahkannya menjadi 5 bagian.
AG kemudian menyembunyikan hasil curian itu di dua lokasi yang berbeda. Setengah 11 malam, tim gabungan mendapatkan barang bukti tiang alif di atas sebuah masjid Al-Huda Kayeli yang terbuat dari emas dan mengamankan barang bukti tersebut di kantor Mapolres Guru. Motif tersangka melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi. Pelaku memiliki banyak hutang sehingga dirinya tak mampu membayar dan nekat mencuri untuk menebus hutangnya. Atas perbuatannya, AG dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun hingga 9 tahun penjara. Sementara itu, hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan puluhan rumah rusak di Kabupaten Lebak, Banten. Badai siklon yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan puluhan pohon tumbang dan beberapa rumah rusak. Kondisi ini menyebabkan sejumlah wilayah terutama di wilayah pesisir pantai diterjang hujan dan angin kencang yang menimbulkan sejumlah kerusakan. BPBD Kabupaten Lebak menghimbau kepada warga terutama yang berada dekat pesisir pantai untuk lebih berhati-hati. Karena kondisi seperti ini masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Terlihat dalam video saat hujan disertai angin kencang terjadi yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan puluhan rumah rusak. Selain itu, kencangnya angin juga membuat 2 kubah masjid terbang tersapu angin kencang. Febi Rizky Pratama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, mengatakan dampak dari hujan yang disertai angin kencang akibat badai siklon yang menerjang sejumlah wilayah di Lebak menyebabkan sejumlah kerusakan. BPBD mencatat ada sekitar 45 rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak berat sampai rusak ringan. Selain itu, terdapat sejumlah pohon tumbang menutupi akses jalan. Saat ini, pihaknya terus melakukan asesmen dan mendistribusikan logistik kedaruratan kepada warga yang terdampak. Akibat banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, warga terpaksa menjalani puasa di posko pengungsian. Kini, warga kehilangan seluruh harta benda dan harus berlindung di tenda darurat. Beginilah kondisi Kampung Gantiang di Nagari Gantiang Mundiak, Surantiah, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Usai banjir, warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Awal Ramadan, mereka jalani dengan kondisi memprihatinkan. Mereka tak lagi memiliki harta benda, hilang tersapu air bah setinggi 2 meter pada 7 Maret 2024 lalu. Di kampung ini, 20 rumah terdampak banjir, beberapa di antaranya rata dengan tanah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa tinggal di rumah layak huni dan menjalani ibadah puasa dengan tenang. Sekarang kondisi rumah udah tangga semua, tidak bisa dipakai lagi. Ada barang-barang yang bisa selamatkan, Bu? Ada yang barang yang bisa selamatkan tuh yang di jalan itu, yang di dalam habis semua, nggak ada lagi yang tinggal satu pun. Sekarang tinggal di mana, Bu? Sekarang tinggal pakai posko. Pakai posko ya. Tak hanya merusak puluhan rumah warga, banjir juga menerjang rumah ibadah. Masjid kini dalam kondisi terendam lumpur dan sebagian peralatan ibadah hanyut. Masih seputar banjir, pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur di beberapa wilayah mengakibatkan banjir di Pati Selatan, Jawa Tengah dan juga Sampang, Jawa Timur. Akibat banjir, sebagian jalan terputus, sementara ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir merendam jalan antar Kabupaten Pati Grobogan di Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Ketinggian air 60 cm. Akibatnya, akses jalan terputus dan lalu lintas lumpuh karena tidak bisa dilewati sepeda motor dan mobil pribadi. Tak hanya merendam jalan, banjir juga merendam permukiman warga. Sementara suasana di jalan utama Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terlihat dipenuhi genangan air usai terjadi hujan lebat di sepanjang hari sejak Selasa kemarin. Jalan utama seperti di Jalan Trunojoyo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol lumpuh akibat jalur tersebut ditutup banjir dengan ketinggian air mencapai 0,5 meter dan setinggi lutut orang dewasa.
Menyambut bulan Ramadan, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok terus melambung. Salah satunya adalah harga daging sapi yang semakin meroket hingga Rp150.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok sejak awal Ramadan terus melonjak tajam. Di Pasar Induk Kota Dumai, Riau, kenaikan signifikan kebutuhan pokok terjadi pada cabai merah dan daging sapi. Harga cabai menyentuh angka Rp140.000 per kilogram dari sepekan sebelumnya hanya Rp90.000. Kenaikan juga terjadi pada daging yang terus naik dari hari sebelumnya Rp140.000 dan hari ini mencapai Rp150.000. Harga daging sapi di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten juga terus melambung tinggi. Harga daging sapi tembus Rp140.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Pedagang daging sapi mengungkapkan kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Lonjakan harga daging sapi juga dirasakan warga Surabaya, Jawa Timur. Di Pasar Tumpah di kawasan Pasar Simorrejo, Surabaya, harga daging terus merangkak naik. Harga 1 kilo daging yang biasanya dibanderol sekitar Rp110.000 kini naik menjadi Rp125.000. Tidak hanya daging sapi, harga daging ayam juga terpantau naik. Dari Rp30.000 per kilo, kini dijual dengan harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat banyak ucapan selamat dari sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat. Prabowo mendapat ucapan selamat karena telah unggul dibandingkan 2 capres lainnya secara hitungan nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum. Meski belum ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo seakan sudah didaulat akan menjadi next presiden periode 2024-2029. Ucapan selamat dari pimpinan negara lain menjadi sinyal kuat dukungan atas terpilihnya Prabowo Gibran. Lantas, apa makna ucapan selamat dari para pemimpin negara-negara lain? Berikut beritanya. Prabowo Subianto semakin percaya diri melihat hasil penghitungan resmi di KPU yang menyatakan dirinya tengah unggul jauh dari kedua pasang lawannya. Prabowo bahkan mengunggah karikatur animasi dirinya bersama Gibran di akun Instagram resminya yang menggambarkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden. Ucapan selamat diantaranya disampaikan melalui sambungan telepon oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Selain melalui telepon, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan ucapan selamat melalui akun X. Dalam cuitannya, Anthony Albanese juga menyatakan akan bekerja sama dengan Presiden baru Indonesia begitu pelantikan dilakukan. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam ucapan selamat itu, Vladimir Putin menyatakan yakin dengan kepemimpinan Prabowo yang akan berkontribusi pada perkembangan kerjasama Rusia-Indonesia di seluruh spektrum. Prabowo juga mendapatkan ucapan selamat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Ucapan selamat diantarkan langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Ucapan selamat juga datang dari Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang disampaikan melalui sambungan telepon. Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Macron selama ini kepadanya. Yang terbaru, Prabowo mendapat ucapan selamat dari Raja Yordania Abdullah II usai unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Ucapan tersebut disampaikan Abdullah II melalui sambungan telepon. Meski belum ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto seakan sudah didaulat untuk kemenangannya. Pemimpin negara tetangga dan negara sahabat menjadi sinyal kuat akan kemenangan tersebut. Lantas, apa makna membanjirnya ucapan selamat untuk Prabowo Subianto? Ya pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto mengunggah foto momen buka puasa bersama keluarga. Terlihat Prabowo dan Titi Soeharto serta anak mereka Didit Prabowo menikmati hidangan secara bersama. Menteri Pertahanan yang
Menikmati hari pertama buka puasa ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Prabowo tampak memakai baju biru dongker, Didit sweater coklat, dan Titi baju senada dengan Prabowo dilengkapi kalung selendang. Prabowo, Titik, dan Didit juga terlihat sambil berbincang akrab. Momen ketiganya buka puasa bersama ini digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Meski dalam unggahannya Prabowo tak menulis satu kata pun, tetapi foto ini mendapatkan respon tinggi dari warganet. Buka puasa bersama Prabowo mendapatkan 1.900.000 lebih likes dan 82.000 lebih komentar. Isi kolom komentar pun menuai beragam reaksi, mulai dari terkejut hingga turut bahagia atas kebersamaan itu. Yang kau kasih 100, 300, aku mau kasih 100. Supir truk, berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, seorang sopir truk yang melintas di Jalan Purnama Kota Dumai Riau diperas oleh pemalak. Bahkan preman tersebut naik ke dalam truk dan mengancam sopir truk. Aksi yang meresahkan ini membuat supir truk harus mengeluarkan uang lebih karena uangnya diambil preman tersebut. Siang kau kasih 100, 300, aku kau kasih 100 pula. Aku nih kau pikir apa? Tunggul. Polisi pun mengancam para preman tersebut untuk tidak berbuat macam-macam dan akan melakukan tindakan hukum kepada preman yang melakukan tindakan pidana kepada sopir truk. Sopir truk pun diminta melapor ke polisi jika mendapat tindakan-tindakan premanisme. Sementara tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap 22 kru kapal Dewi Jaya 2 yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Proses pencarian akan difokuskan di perairan Takabonerate yang merupakan lokasi kapal terbalik setelah dihantam oleh ombak yang besar. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita. Besok Cakrawala akan kembali hadir di jam yang sama. Akhir kata saya Filipus Yonaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Inilah proses pencarian 22 kru kapal motor Dewi Jaya 2 yang tenggelam di perairan Takabonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah perahu karet difokuskan di perairan Pulau Rajuni dan Pulau Kayuadi. Dari 35 kru kapal, diantaranya 11 orang berhasil diselamatkan, 2 kru meninggal dunia, dan 22 kru masih dalam proses pencarian. Sebelumnya, kapal motor Dewi Jaya 2 tenggelam di sekitar perairan Selayar pada 9 Maret lalu. Kapal nelayan tersebut berlayar dari Jakarta tujuan Lombok tenggelam setelah diterjang ombak akibat cuaca buruk. Melakukan pencarian berfokus dengan menggunakan RIP 02 Selayar beserta tim SAR gabungan, mana ada TNI, Polri, dan BPBD dan Tagana. Melakukan pencarian kita berfokus di antara Pulau Rajuni dan Pulau Kayuadi. Tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian hingga 7 hari ke depan.